Nama saya Albert Elsa Daetarigan, NIM 4193111003. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis regresi berganda. Persamaan regresi merupakan suatu persamaan yang menerangkan atau menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari variabel bebas. Persamaan regresi linear merupakan suatu persamaan yang berupa garis lurus, sedangkan persamaan regresi nonlinear bukan merupakan persamaan garis lurus. Jumlah variabel bebas pada persamaan regresi linear lebih dari satu, maka persamaan regresi linear tersebut disebut persamaan regresi linear berganda atau multiple linear regression. Dalam regresi linear sederhana atau berganda, baik variabel bebas maupun variabel tak bebas bersifat metrik atau interval atau rasio. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respons yang berbentuk Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 hingga Xn. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons Y apabila nilai variabel bebasnya atau prediktor X1, X2 hingga Xn diketahui. Di samping itu juga, untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya, kegunaan analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor atau variabel bebas terhadap variabel terkait. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Feby. Hai, perkenalkan nama saya Feby Gresiana Damanik, NIM 4193111022 dari PSPMC 2019. Jadi di sini saya akan mempraktikkan cara uji regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Nah, pertama kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, lalu kita beralih ke variabel view. Nah, di variabel view-nya itu kita isi name-nya dengan usia. Lalu, yang kedua, kita isi dengan pengalaman kerja, tapi kita isi hanya pengalaman saja. Yang ketiga, kita isi dengan income. Nah, setelah itu tipenya tetap numerik. Lalu, weight-nya tetap 8. Decimalsnya kita pilih 0. Nah, setelah itu labels-nya tetap kosong, values-nya non. Measure-nya itu kita ubah menjadi nominal. Nah, setelah seperti ini, kita beralih ke data view. Nah, di data view, kita input data yang telah tersedia. Nah, lalu kita copy. Setelah itu kita paste. Nah, selanjutnya di bagian income, kita ubah 35 menjadi 35.400. Yang kedua, kita ubah menjadi 41.200. Selanjutnya 45.000. Selanjutnya 40.300. Selanjutnya 22.000. Selanjutnya 28.000. Selanjutnya 13.000. Selanjutnya 22.000. Selanjutnya 26.000. Selanjutnya 27.000. Dan yang terakhir 30.000. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut
pilih Analyze. Nah, di Analyze kita pilih Regression. Nah, di Regression kita pilih Linear. Nah, setelah itu di tabel linear regression kita pindahkan income ke depend, lalu pengalaman ke independence, usia juga. Nah, pastikan metodenya itu enter. Lalu kita beralih ke statistik. Nah, di statistik ini kita pilih model fit, lalu collinearity diagnostik, selanjutnya residualsnya itu kita pilih Darwin-Watson. Nah, sudah seperti ini kita continue, lalu kita masuk ke bagian plots-nya. Nah, di bagian plots-nya ini kita pilih standardized residual plots-nya ini adalah normal probability plot. Lalu kemudian kita pindahkan standardized residualnya ke variabel kotak Y. Nah, selanjutnya kita pilih standardized predicted value-nya ke bagian X. Nah, seperti ini. Lanjut, kita continue. Nah, setelah selesai, bagian statistik dan plots-nya kita oke-kan. Maka, akan didapat hasil output regresi linear bergandanya seperti ini. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membaca output. Yang pertama, ada tabel variable enter remove. Pada tabel ini menunjukkan metode yang digunakan. Dalam kasus ini, diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan, karena pada tabel variable enter remove tidak menunjukkan adanya jumlah usia pengalaman kerja, yaitu ditunjukkan dengan tanda titik. Selanjutnya, ada tabel model summary. Pada tabel ini menampilkan nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,970, sedangkan koefisien korelasi ganda R atau multiple R sebesar 0,941 merupakan indeks determinan atau presentasi pengaruh X terhadap Y. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa 94,1% jumlah income dipengaruhi oleh usia dan pengalaman kerja, sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi faktor lain. Sedangkan nilai uji statistik Darwin-Watson sebesar 1,497. Jadi, dapat diasumsikan tidak terjadi autocorrelation. Selanjutnya, ada tabel ANOVA. Pada tabel ini dapat dijelaskan bahwa nilai F sebesar 64,105 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa memang ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti model regresi signifikan. Selanjutnya, ada tabel koefisien. Pada tabel ini, kita dapat membuat persamaan regresi, yaitu Y sama dengan minus 10360,5 tambah 1201,098x1 tambah 1663,516x2. Standard error of estimate atau SI adalah 4218,164 atau dapat kita bulatkan menjadi 4218 unit. Angka 0,765 pada standardized coefficient atau beta menunjukkan tingkat korelasi antara income dan usia.
Sedangkan 0,319 menunjukkan tingkat korelasi antara income dengan pengalaman kerja. Dan nilai T di sini berguna untuk menguji tingkat signifikansinya. Kenalkan, nama saya Nur Halimah Manurung dengan NIM 41924111033. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Nilam tentang pembacaan hasil output. Yang selanjutnya adalah colinarity diagnostic. Dengan tabel colinarity diagnostic dapat kita ketahui deteksi multikolinaritas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih multikolinaritas itu. Multikolinaritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya kolerasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Dengan tabel colinarity diagnostic dapat diketahui deteksi multikolinaritas dengan melihat eigenvalue dan condition indeksnya. Jika nilai eigenvalue lebih dari 0,01 dan atau nilai condition indeksnya kurang dari 30, maka berdasarkan nilai eigenvalue dan condition indeksnya dapat disimpulkan bahwa gejala multikolinaritas terjadi dalam model regresi. Berdasarkan tabel tersebut, nilai eigenvalue-nya adalah 0,016 yang berarti lebih besar dari 0,01 dan nilai condition indeksnya 13,443 yang berarti lebih kecil dari 30. Maka dapat kita simpulkan bahwa terjadi gejala multikolinaritas dalam model regresi. Selanjutnya adalah residual statistik. Berdasarkan tabel residual statistik dapat disimpulkan bahwa prediksi nilai minimumnya sama dengan 13.661,45, prediksi nilai maksimumnya sama dengan 43.598,79, prediksi nilai rata-rata sama dengan 29.990,91, dan prediksi nilai standar deviasi sama dengan 9.364,659, dan prediksi banyak data sama dengan 11. Selanjutnya pada residual. Untuk residual minimumnya sama dengan negatif 3.672,429, residual maksimumnya 3.071,740, residual rata-rata sama dengan 0, dan residual standar deviasi sama dengan 2.339,244, dan residual banyak data sama dengan 11. Selanjutnya pada standar nilai prediksi. Standar prediksi nilai minimum sama dengan negatif 1,744, standar prediksi nilai maksimum sama dengan 1,453, dan standar prediksi nilai rata-rata sama dengan 0, standar prediksi nilai standar deviasi sama dengan 1, dan standar prediksi banyak data sama dengan 11. Selanjutnya standar residual. Standar residual minimum sama dengan negatif 1,404, standar residual maksimum sama dengan 1,453, standar residual rata-rata sama dengan 0, standar residual pada standar deviasi sama dengan 0,894, dan standar residual banyak data sama dengan 11. Selanjutnya grafik probability plot. Berdasarkan grafik probability plot tersebut terlihat bahwa titik data membentuk pola linear sehingga konsisten pada distribusi normal. Selanjutnya adalah scatter plot. Nah, berdasarkan grafik yang kita peroleh, scatter plot antara standardized residual dan standardized predicted value tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga bisa dianggap residual mempunyai varians konstan.